wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Mas dan Mbak semua. Suara saya sudah terdengar ya? Ya Pak, Terdengar, terdengar. Pak. Oke, kita mulai saja ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di web kedua. Saya share screen dulu. Jadi kalau kita melihat e-learning ya, sampai dengan hari ini ternyata sudah sampai ke aktivitas belajar ke-7 ya, Mas dan Mbak ya. Jadi di aktivitas belajar 7 itu kalau diklik ya, di situ sudah ada tugas ketiga, Karil ya. Nah, tugas ketiga ini nanti judul, nama, ini formatnya sudah format lengkap gitu ya. Makanya Mas dan Mbak mulai sekarang nanti sudah mohon diperhatikan ininya ya, apa draft tulisannya. Nah, 2 minggu yang lalu mungkin ya, 2 minggu yang lalu itu kita sudah tugas pertama, kemudian ada tugas ya, tugas satu. Tugas satu itu kemarin ada berapa ya? Oh, kemarin saya koreksi ada 10 ya. Ada 10, kemudian ya ada nambah satu lagi. Berarti sudah ada yang baru ya. Ini yang satu belum saya koreksi ya. Yang lainnya sudah dikoreksi. Sudah ada catatan-catatannya begitu ya. Nah, untuk web kali ini, web kedua ini, saya akan membahas mengenai kutipan, parafrase, dan daftar pustaka. Jadi materi ini untuk menjawab di tugas kedua ya. Nah, kalau Mas dan Mbak perhatikan di aktivitas belajar 5 itu sudah ada tugas 2 ya yang sudah terbuka. Kemudian di situ eh, apa namanya? Di instruksi di tugasnya itu kalau tidak salah nanti di sini saudara diminta untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung serta mencantumkan sumber kutipan sesuai gaya selingkung UT. Jadi gaya selingkung itu maksudnya kalau yang dipakai adalah style APA. APA itu apa ini ya? American Psychological Association. Nama stylenya, formatnya atau gayanya gitu ya. Nah, di sini di tugas 2 ini saya cek sudah ada 4 ya yang kirim ya, walaupun kita belum to web. Ini inisiatif yang bagus ya, teman-teman sudah langsung mengerjakan. Tapi saya belum koreksi gitu ya. Saya belum koreksi ini sesuai atau enggaknya gitu ya. Jadi malam ini fokusnya 3 hal itu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi kutipan, parafrase, dan daftar pustaka. Ini nanti kita gunakan ketika nanti kita menulis, gitu ya. Nah, ini materi saya buat. Kemudian kalau Mas dan Mbak buka panduan ini di bab 3 ya, bab 3 halaman 45. Ini juga sudah ada sebenarnya ya. Ini penjelasan dari UT itu sudah lengkap di sini. Kutipan langsung, kutipan tidak langsung, contohnya dan seterusnya ya. Termasuk contoh parafrase nanti begitu ya. Sudah ada semua di sini. Jadi bisa juga nanti baca panduannya gitu ya. Saya mulai saja ya. Jadi dari ini aja. Jadi ini memahami dan menerapkan kutipan parafrase dalam daftar pustaka sesuai format APA. Jadi APA itu nama stylenya ya, Mas dan Mbak. Style yang lain, kalau Mas dan Mbak pengen tahu apa sih ada style yang lain, kalau Mas dan Mbak cek Microsoft Word, paling mudah ya. Di sini ada reference, kemudian ada style, di sini ada nih. Jadi sebenarnya ada banyak ya gaya atau format dalam pengutipan atau pembuatan daftar pustaka. Ada istilah yang lain ya, Chicago, mungkin sering dengar. Ini IEEE, kemudian MLA,
Turabian, ini Vancouver mungkin ada lagi. Harvard ada juga ya. Jadi style ini ya tergantung dari siapa pengelola atau penerbit tulisan tersebut gitu ya. Kalau ini UT kebetulan pakainya APA. Memang APA yang sangat sering ya digunakan gitu. Umumnya pakai APA walaupun bisa style yang lain. Lebih lengkapnya mungkin ada lagi ya teorinya di dunia perpustakaan mungkin ada itu ya tentang seperti ini. Cuman ini kita membutuhkan ini ketika kita ngutip gitu ya tadi ya. Oke, kembali ke sini lagi. Ini sekilas saja pengetahuan bahwa ada style yang lain gitu ya. Tapi kita fokusnya style APA. Ini sekilas sudah sempat saya sampaikan ya. Jadi ada berbagai macam jenis artikel. Jadi artikel populer biasanya ada di koran, berita gitu ya. Ini pembacanya umum, membahas topik terkini, terbaru gitu biasanya. Dan bahasanya itu bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang biasa aja ya, bukan akademik biasanya. Kemudian ada juga artikel semi ilmiah. Di artikel ini berada di antara artikel ilmiah dan populer, menyajikan informasi berlandaskan penelitian tetapi ditulis dengan cara gaya yang populer ya. Jadi biasanya ada buku-buku sains ya, buku fisika, misal begitu astronomi untuk anak-anak biasanya itu semi ilmiah gitu ya. Ini biasanya ditulis pada buletin ya. Kemudian ada artikel opini, ini berisi pandangan argumen penulis tentang suatu isu tertentu. Biasanya ada di kolom opini ya, berita media online. Ada juga artikel review, artikel yang merangkum mengevaluasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang suatu topik. Jadi sudah ada tulisan, sudah ada penelitian, kemudian direview gitu ya. Biasanya digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang perkembangan dalam bidang tertentu. Kemudian ada berita, ini fakta, faktual, biasanya begitu. Kemudian feature, topik dengan cara lebih naratif mendetail, biasanya lebih panjang dari dan berfokus pada cerita di balik berita. Kemudian artikel tentang panduan atau instruksi. Nah, di sini ya seperti itu web pertama, fokus UT adalah artikel karya ilmiah ya, karya ilmiah yang outputnya berupa artikel ilmiah, artikel jurnal ilmiah. Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang sistematis. Kalau nggak penelitian berarti kemarin ada bisa pakai ide gagasan ya berupa kerangka pemikiran dan menyajikan data analisis serta simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini biasanya terbit di jurnal akademik atau proceeding gitu ya. Umumnya itu dua itu aja ya, jurnal akademik atau proceeding. Nah, ini ya. Ini juga gambaran umum nih buat teman-teman. Jadi sebuah naskah ini kita sudah berbicara artikel ilmiah ya. Jadi kalau secara umum naskah ini baik yang tadi berita, baik yang tadi bentuknya semi ilmiah, kemudian artikel opini gitu ya. Umumnya melewati proses seperti ini ya. Jadi prosesnya itu ada pengiriman atau submit, kemudian direview, ya ditelaah oleh kalau artikel ilmiah ya namanya reviewer ya. Kemudian kalau yang lainnya mungkin oleh ada tim yang menelaah, kemudian ada perbaikan, ada editing, layout, sama final. Ini secara umum seperti ini. Di artikel ilmiah, ya pasti tahapannya seperti ini ya, Mas dan Mbak ya. Kalau ingin diterbitkan di sebuah jurnal. Ketika kita menulis naskah pun, ya mirip-mirip seperti ini ya. Kita proses, ya pertama sih menulis, kemudian bimbingan, kemudian ada revisi, ada edit, mungkin begitu ya, kurang lebihnya. Naskah ini melalui proses yang tadi ya, lumayan banyak tahapannya tadi, kemudian diterbitkan ya, publish itu terbit berarti. Terbitnya kemana? Ini tadi medianya kan macam-macam ya.
ada yang majalah, portal berita, kemudian ada yang apa tadi? Buletin misalnya gitu ya. Ada yang jurnal. Nah, itu media penerbitannya beda-beda. Tergantung jenis naskahnya. Nah, kalau untuk artikel jurnal ilmiah berarti terbitnya di jurnal ilmiah. Jadi naskah atau manuskrip ya atau paper itu adalah tulisannya, kemudian jurnal itu adalah media penerbitannya. Jadi jurnal itu berisi artikel-artikel gitu ya. Naskah, paper itu tulisan yang kita buat gitu, yang penulis buat. Jadi kalau ngomong jurnal ya berarti media terbitannya. Tapi kalau mau ngomongnya naskah atau artikel berarti tulisan kita gitu ya. Bedanya gitu. Jadi kalau ngomong ke teman-teman ya berarti tugas karir misalnya ya nulis artikel ilmiah gitu ya. Bukan nulis jurnal ilmiah. Kalau jurnal itu sudah ke medianya. Jadi ya teman-teman itu perbedaannya. Media medianya adalah jurnal gitu ya. Nah, kemudian ke materi ya tadi ya. Tadi itu judulnya ada kutipan, kemudian parafrase dan daftar pustaka. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar kutip, kemudian sitir atau sitasi, ya, ini masih satu makna ya, pengertiannya sama. Jadi mengutip, menyitir, mensitasi itu sama, ya. Mengutip merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan ketika seseorang sedang menyusun karya ilmiah atau menyusun berita. Pengutipan terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Ya, kutipan ada dua, kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung terletak pada cara penulisannya. Jadi cara nulisnya nanti akan berbeda ya. Sama-sama ngutip, tapi ketika cara nulisnya beda berarti nanti mempengaruhi itu kutipan langsung atau tidak gitu ya. Ciri kutipan langsung, teks tidak diubah ya, hanya disalin atau dikopi saja ya. Sama seperti sumber aslinya. Jadi nggak diapa-apain gitu ya. Ketika ada bagian kutipan yang hilang, maka akan ada 3 titik berspasi, titik-titik-titik gitu. Kan terlalu panjang bisa begitu ya. Kemudian sumber langsung dituliskan. Jadi ada sumbernya. Kutipan tidak langsung teks mengalami perubahan gitu ya. Ini tidak di copy paste. Kutipan tidak langsung itu tidak copy paste. Meski diubah, makna dari kalimat tidak mengalami perubahan. Jadi maknanya tetap sama gitu ya. Walaupun kalimatnya dirubah. Gaya bahasa dapat disampaikan sesuai dengan pemahaman penulis. Jadi ini mengutip ada dua, langsung, tidak langsung, tergantung cara penulisannya. Kutipan langsung, cirinya ya hanya di copy paste, ininya gitu, paling mudah tuh. Kutipan tidak langsung diubah atau diparafrase ya, diubah gitu. Fungsi dan tujuan mengutip ya. Kita itu mengutip ya, menyitir, mensitasi untuk apa gitu ya. Jadi sebagai penunjang fakta dan argumen yang ada di dalam tulisan. Contoh, ini tadi saya nyoba buka ya tulisan. Ini juga mahasiswa Karil semester kemarin ya. Ini tentang analisis implementasi Permenkes nomor 24 tahun 2022. Keamanan data rekam medis di Puskesmas. Contoh kutipan ya. Ciri-ciri kutipan mudah ya. Ada sumber kutipannya seperti ini. Ini kan sumber kutipannya. Ini sumber kutipan, ini sumber kutipan nih. Kayak gini. Ini sumber kutipan gitu. Jadi ada banyak ya, ya. Jadi ketika kita ngutip pasti apa namanya? Pasti ada sumbernya. Misalkan ini ya, seiring dengan kemajuan teknologi, ini contoh aja. Pengelolaan data pasien yang sensitif dan bersifat pribadi semakin kompleks gitu ya. Oleh karena itu, nah ini
ini ngomongin seperti ini, kemudian data dukungnya, penjelasannya ini kan. Menurut Suci ya, ini Suci et al itu berarti kalau ada et al itu berarti ada beberapa penulisnya ini ya. Nih si Suci ya. Nah, tadi mana? Ini ya. Tadi. Oleh karena itu, perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pasien dalam penerapan teknologi kesehatan menjadi sangat krusial gitu ya. Ini menurut Suci. Jadi ini ada pendapat dari Suci ini, penelitiannya si Suci begitu ya. Makanya di sini nomor satu sebagai penunjang fakta atau argumen yang ada dalam tulisan. Jadi argumennya ya, pertamanya penulisnya menulis ini seiring bla 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 ngomongin tentang data pasien yang sensitif, ini semakin kompleks. Nah, ini ada lanjutannya nih selaras dengan si Suci ini. Itu ya, bisa seperti ini ya. Yang lainnya pun sama. Jadi ada apa ya namanya ya? Pendapat kita ya, pendapat kita kemudian dikuatkan oleh kutipan, sumber kutipan seperti ini. Atau kalau enggak pun misalkan nggak ada pendapat kita langsung nulis apa namanya kutipan orang pun nggak masalah ya. Misal kayak gini. Ini mungkin menurut Iza dan Liyah ini ya, sepanjang ini mungkin ya, atau bahkan hanya segini aja. Jadi tergantung ya. Kita mau nulis tentang apa, kemudian kita cari apa ya namanya ya, kutipan ya yang mendukung pernyataan kita ini, pendapat kita ini, atau tulisan kita ini, gitu ya. Caranya begitu. Ini yang dimaksud seperti itu. Memberi tambahan penjelasan di dalam suatu penulisan. Bisa jadi menjelaskan mengenai definisi atau suatu istilah. Ya, ini bisa juga. Menggunakan sumber terpercaya meningkatkan kepercayaan pembaca. Mengakui karya orang lain ya. Menghindari plagiarisme. Jadi dengan kita menuliskan sumber kutipannya ini berarti kita ngakui ini tuh pendapatnya si orang ini gitu ya. Si Jul ini misal begitu. Jadi kalau ini kita hilangkan ya kita eh, apa ya namanya ya kurang kurang bagus gitu. Bisa jadi nanti plagiat gitu karena ini sebenarnya pendapatnya orang lain yang kita akui. Nah itu nggak benar. Yang benar ya kutipannya ditulis, sumber kutipannya juga ditulis. Begitu ya. Ini tadi tujuannya. Makanya di dalam karya ilmiah ya yang bentuknya artikel ilmiah biasanya banyak sekali nanti kutipan-kutipan. Ini ya, bukan bukan cuma pendapat kita aja gitu ya. Tapi memang ya Mbak, memang banyak gitu ya apa kutipannya karena memang penelitian sebelumnya sudah ada gitu. Kita ngomongin tentang apa gitu ya, kita harus cari kutipannya gitu. Termasuk di metode kalau memang ngomongin misal definisi ya tentang penelitian kualitatif gitu. Pasti sudah ada sih apa pakar-pakarnya gitu ya. Termasuk di pembahasan ya. Di pembahasan kalau misalkan ada yang sama dengan penelitian sebelumnya bisa dicantumkan gitu ya. Ini contoh aja. Kemudian berikutnya kutipan langsung ya. Tadi kan ada dua ya, kutipan langsung yang ini suatu teknik pengutipan yang dilakukan dengan menyalin teks asli tanpa ada pengubahan. Jadi sama persis gitu ya. Karena tidak ada pengubahan, maka di akhir atau di awal kalimat yang dikutip setelah tanda kutip harus mencantumkan sumber kutipannya. Kutipan langsung sendiri terbagi menjadi dua, yang panjang dan yang pendek. Kutipan langsung secara panjang berisi minimal 40 kata, sedangkan yang pendek di bawah 40 kata. Ini contoh aja ya. Jadi kalau kutipan langsung itu biasanya, ya, ini berarti kutipan pendek nih ya. Ini umumnya itu ada tanda kutip, tanda petik dua seperti ini, kemudian ada penulisnya, tahun, sama halamannya. Gitu ya. Jadi halaman itu ada karena memang
ini copy paste aja gitu. Kutipan yang panjang pun sama ya seperti ini, ada sama lah ya. Tapi ini teks ini adalah teks copy paste menurut Mandela gitu ya. Ini contoh aja. Jadi di sini adalah sumber kutipannya, ini adalah kalimat yang dikutip atau yang diambil gitu ya. Tapi ini sesuai dengan teks aslinya gitu, Mas dan Mbak. Tulis atau sertakan sumber kutipan ya, di nama belakang, tahun, halaman. Ini kalau untuk cara penulisannya ya, cara penulisannya itu bisa jadi ya, ada huruf P gitu ya, page maksudnya, bisa jadi pakai titik dua seperti ini ya. Jadi contohnya misal dua penulis, Smith, pakai dannya pakai simbol, kemudian Johnson. Ini nama belakang ya, nama belakang semua. 2020 ini P20. Berarti ini ada di halaman 20 gitu ya. Ini pun sama ya. Kemudian kalau 3 atau lebih penulis pakainya add all begitu ya. Kalau satu ya kayak gini, tahun, kemudian kalau 2 pakai simbol dan, ya. Kalau 3 pakai add all seperti ini. Ini artinya 3 atau lebih penulis gitu ya. Jika beberapa halaman pakai page dengan ditulis PP. Oh, ini misalkan ada 2 lembar ya. Jadi eh, apa namanya, posisi kalimatnya ada di paling bawah misal halaman 20 dan paling awal di halaman 21. Ini kebetulan dikutip secara langsung ya, berarti nanti PP seperti ini ya. Jadi biasanya lebih dari satu halaman gitu. Ini contoh aja penulisan. Ini kecil ya, hal sederhana tapi sangat penting gitu ya. Kalau penerapannya ya tadi seperti ini contohnya. Satu penulis, dua penulis gitu ya, pakai simbol dan, lebih dari 3 penulis, pakai add all kayak gini. Gitu ya. Add all itu pakai titik ya. Nah, kayak gini. Nah, itu harus konsisten nanti gitu ya. Cara pengutipannya. Pengutipan, penulisan sumber kutipan. Kemudian ini tadi yang langsung ya, pendek maupun panjang. Kemudian berikutnya ini kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung suatu teknik mengutip yang dilakukan dengan mengubah isi kutipan tanpa menghilangkan esensi utama dari suatu pernyataan. Kutipan tidak langsung juga terbagi menjadi dua, yaitu parafrase dan rangkuman. Parafrase adalah mengganti kata tanpa mengubah makna kalimat. Sedangkan merangkum adalah menulis hal-hal yang dinilai penting dari suatu pernyataan secara ringkas. Ciri-ciri kutipan tidak langsung, teks mengalami perubahan. Meski diubah, makna dari kalimat tidak mengalami perubahan. Gaya bahasa dapat disampaikan sesuai dengan pemahaman penulis. Ya, kutipan tidak langsung ada dua, parafrase maupun merangkum. Parafrase, proses mengungkapkan kembali suatu teks atau pernyataan dengan menggunakan kata-kata yang berbeda tanpa mengubah makna aslinya. Tujuan parafrase untuk menjelaskan atau menyederhanakan informasi, memberikan perspektif baru atau menghindari plagiarisme. Jadi kalau copy paste, plek gitu ya, tadi ya kutipan langsung. Kalau tidak ditulis sumbernya itu namanya plagiat ya. Untuk menghindari itu, makanya banyak sekali penulis yang pakainya parafrase namanya, mengubah kalimat tersebut gitu, mengubah tapi tetap intinya masih sama. Tapi sumbernya tetap ditulis gitu ya. Contoh parafrase, misalnya teks aslinya seperti ini gitu ya. Olahraga secara teratur tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik seseorang, tetapi juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Ini contoh teks aslinya. Kemudian ketika diparafrase berarti dirubah tuh, ya. Melakukan aktivitas olahraga secara konsisten memberikan berbagai manfaat, tidak hanya untuk kebugaran fisik individu, tetapi dampak positif yang signifikan bagi
kondisi emosional dan psikologi seperti mengurangi tingkat stres serta meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi intinya masih sama, tapi kalimatnya sudah berubah. Ini lebih panjang. Bisa jadi yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Ini tapi intinya masih sama, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi yang merangkum proses menyajikan kembali informasi tadi ya. Yang lebih panjang dalam bentuk yang lebih singkat dengan fokus pada poin utama. Ya, ini hampir mirip seperti tadi. Ini contoh ya. Merangkum berarti ya seperti meringkas gitu ya, hanya intinya saja. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Ini Shannon dan Weaver. Ini contoh kutipan langsungnya seperti ini. Kemudian ketika dirangkum, ya, menyatakan bahwa komunikasi merupakan interaksi antar manusia yang dilakukan dengan berbagai cara. Ini sudah kutipan tidak langsung ya bentuknya ya. Bentuknya rangkuman dari sekian panjang menjadi pendek seperti ini, begitu ya. Nah, teman-teman nanti ya gunakan bisa parafrase, bisa rangkumannya tergantung. Yang jelas kita mengubah teks aslinya. Oke, sebentar sedang apa namanya azan dulu. Tunggu setelah azan ya, Mas dan Mbak ya.
Baik, kita mulai lagi ya, Mas dan Mbak. Jadi tadi sampai di kutipan tidak langsung ya, yang rangkuman. Ini kalau sebentar, saya cek di panduan ya. Di panduan juga tadi ya, di bab 3 ini mirip ya. Penjelasannya mirip, paling nanti Mas dan Mbak bisa lihat contoh-contohnya ya. Kutipan langsung pendek seperti ini gitu ya. Nah, saya pengen menunjukkan yang contoh aja ya ini ya. Jadi penulisannya bisa seperti ini ya. Menurut Jones 1998. Nah, ini berarti penulisnya Jones tahunnya 1998. Kemudian kutipan langsungnya apa gitu ya. Kemudian ada namanya. Bisa model seperti ini. Atau bisa juga Jones 1998 menemukan bla 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 gitu ya. Atau menurut Listriani et al. 2007 seperti ini ya. Di cara apa tadi? Cara penulisan sumber kutipan bisa di awal seperti ini. Bisa kalau tadi saya contohkan itu di ini ya. Ini berarti di akhir, yang ini berarti di awal gitu ya. Di Mas dan Mbak sesuaikan aja nanti. Bisa di awal, bisa di akhir. Kalau contoh yang tadi ini berarti di akhir ya. Itu ya. Jadi di panduan ini lebih lengkap nih. Jadi Mas dan Mbak nanti disesuaikan saja gitu, maksud saya begitu ya. Kutipan langsung panjang ini sama ya. Atau misalkan ada berada di belakang gitu ya. Kemudian ini contoh ya, ini sedikit. Jadi tadi parafrase ya mengubah. Kalau di panduan itu ada tekniknya ini ya. Tekniknya bisa menggunakan sinonim atau kata ganti ini ya. Jadi kata flu dirubah menjadi penyakit ini. Walaupun kalau sangat sederhana ya kalau ini ya. Ininya masih sama. Bla bla bla. Ini paling hanya ada beberapa kata yang diubah. Ini contoh aja ya. Contoh sinonim diganti, yang pasif jadi aktif itu bisa ya. Kemudian ya ubah bentuk kelas kata. Dianggap gagal menjadi mengalami kegagalan. Ya seperti itulah ya Mas dan Mbak ya. Ubah strukturnya. Depan jadi belakang, belakang jadi depan gitu ya. Ini ada beberapa tekniknya ya. Nanti Mas dan Mbak bisa lakukan. Ini masih secara manual ya. Kita berbicara secara manual. Oke, kita lanjut. Ini sekilas ya yang ada di panduan karena terkait ya. Tadi parafrase sudah, merangkum sudah tadi ya. Kemudian kutipan sekunder ini juga mungkin terjadi gitu ya. Mengutip kutipan dari bukan sumber aslinya. Jadi ngutip tapi bukan dari sumber aslinya. Mungkin di tulisan orang atau di buku orang gitu ya. Atau yang dikenal sebagai kutipan sekunder adalah proses mengutip pernyataan yang telah dikutip oleh orang lain bukan dari sumber aslinya. Ini sering dilakukan ketika sumber asli sulit diakses. Ya. Kemudian kita masih ingin merujuk pada ide atau pernyataan tersebut. Ini contohnya aja ya Mas dan Mbak ya. Misal kutipan aslinya, ini menurut Albert Einstein itu seperti ini ya. Imagination is more important than knowledge, misalnya begitu. Kemudian menurut Albert Einstein ya, jadi ini kan kutipan aslinya seperti ini ya. Jadi menurut Albert Einstein bla 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 bla, kemudian ada do 2020 ya. Jadi ketika apa namanya? Ketika sumber asli Albert Einstein ini nggak ditemukan, kemudian apa namanya ya? Kita mau ngutip gitu ya. Jadi kita baca tulisan dari buku misalnya tadi ya, atau apa tadi? Ya, dari buku atau ya artikel orang juga bisa ya. Yang di situ tertulis apa namanya ya? Tertulis kutipan langsung ya dari Albert Einstein tentang seperti ini, misal begitu ya. Atau tentang apapun lah ya. Tertulis nih Albert Einstein
tahun berapa, misal begitu ya, 19, 8 sekian atau 7 sekian gitu ya. Tapi yang itu kita temukan di artikel orang gitu ya. Kita nemunya itu di artikel orang gitu atau di buku orang itu gitu. Nah, itu bisa kita kutip nih, seperti ini caranya ya. Tulis dulu kutipan aslinya ya, si punya Albert Einstein itu. Kemudian kita nemu kutipan Albert Einstein itu di mana gitu. Oh, di tulisannya do misal gitu ya, tahun 2020. Gitu maksudnya. Jadi bisa jadi kita nemu ya, ketika kita sedang membaca artikel yang mau kita kutip ya, ternyata ada quote mungkin ya, quote atau pernyataan seorang tokoh zaman dulu gitu, yang kita cari sumber aslinya nggak ketemu gitu. Karena zaman dulu mungkin terbatas ya, maksudnya bentuknya tekstual gitu, nggak ada versi online-nya, dicari susah. Tapi ada orang yang eh, apa ya, menjadikan itu rujukannya gitu di tulisannya. Kemudian kita pengen ngutip ya tulisan pakar tersebut gitu. Tapi kita kan nggak bisa cari ya, nggak ketemu. Makanya kita nulisnya seperti ini gitu ya. Karena kita nemunya di tulisan orangnya kita nama orangnya kita tulis seperti ini. Jadi itu nama pakarnya ditulis seperti yang dikutip dalam seperti ini ya. Nah, ini memungkinkan ya Mas dan Mbak. Walaupun beberapa pengelola jurnal ilmiah biasanya menyarankan langsung ke sumber primernya gitu ya, sumber aslinya, nggak model seperti ini, kutipan sekunder seperti ini. Tapi kalau Mas dan Mbak nemu seperti ini, mau melakukan masih diperbolehkan selama ya tadi ya, nama pakarnya ditulis, kemudian nama penulis artikelnya ditulis gitu ya. Itu silahkan aja, itu mungkin terjadi soalnya. Jadi itu ya tadi ya, kutipan langsung tidak langsung, kutipan langsung pendek panjang, tanpa apa namanya ngubah ya, langsung copy paste, kutipan tidak langsung tadi ada parafrase, rangkuman, intinya adalah melakukan perubahan ya, perubahan kalimatnya tidak copy paste. Kemudian kutipan sekunder kalau tidak berasal dari sumber aslinya gitu ya. Berikutnya tentang daftar pustaka. Ini ya, daftar pustaka. Ini ya, sekali lagi daftar pustaka yang dipakai stylenya namanya APA tadi ya. Jadi American Psychological Association ini ya, apa. Nah, ini secara umum ya, ini ada strukturnya ternyata. Jadi ada struktur penulisan daftar pustaka. Kalau yang tadi namanya sumber kutipan ya, yang dalam kurung ini sumber kutipan ya, ini sumber kutipan nih. Seluruh kutipan harus dituliskan sumber kutipannya. Ini ya, seluruh sumber kutipan dituliskan secara lengkap daftar pustakanya, gitu ya. Ini contoh aja ya, contoh. Ini secara umum penulisannya adalah nama penulis ya. Jadi nama belakang penulis ini tuh nama belakang penulisnya, nama depan singkat, nama tengah singkat kalau ada nama tengahnya. Kemudian kurung buka tahun, kemudian ini kalau buku ya seperti ini ya, judul buku, subjudul buku, cetak miring, kota, penerbit. Nanti ada juga yang untuk artikel ilmiah ya, beda lagi. Ini contohnya aja buku ya. Satu penulis ya seperti ini ya, Smith J titik A titik tahun, ini judul bukunya gitu ya. Kotanya, penerbitnya seperti ini. Kalau dua sama seperti ya, pakai dan kayak gitu ya. Kalau tiga bla 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 pakai dan seperti ini. Secara umum seperti ini ya cara penulisannya. Kemudian kalau yang artikel nih, artikel ya. Jadi Mas dan Mbak bisa jadi ngutip bersumber dari buku tadi ya. Kalau buku, ikuti kaidah penulisan daftar pustaka buku tadi ya. Kalau apa tadi? Artikel ilmiah ya. Ini secara umum hampir sama depannya.
Kemudian ada judul artikel ya. Judul artikel ilmiahnya judulnya apa. Kemudian ada nama jurnal ilmiahnya. Kemudian ada edisi ya. Edisi itu terdiri dari volume nomor ya. Nah, ini ada cetak miringnya nih. Nama jurnal sama volume dicetak miring. Kemudian nomor, kemudian ada halaman ya. Sama alamat DOI-nya. Digital Object Identifier apa atau URL ya, di sini bisa juga alamat URL-nya. Judul artikel tidak dicetak miring ya. Kalau buku judul dicetak miring tadi ya. Nama jurnal dicetak miring ya. Volume jurnal dicetak miring, tapi nomor nomor jurnalnya ya itu tidak dicetak miring. Kemudian lengkapi alamat DOI. Nanti saya beri contoh ya. Ini sudah ada contohnya nih. Ini contohnya misalkan ya. Nama saya Dwi Ridho Aulianto, berarti Aulianto, koma D, ini nama depan singkat, nama tengah singkat gitu ya. Tahun, ini judulnya ya. Judul artikelnya nih, evaluasi pengalaman dinamis kayak gitu. Nama jurnalnya, sekali lagi ya, jurnal itu medianya, media terbitnya ya. Ini dicetak miring, ini namanya panjang misal begitu ya. Termasuk volumenya tadi. Nomor edisinya enggak, kemudian ada nomor DOI tadi ya. Kayak gini. Jika tidak ada DOI, misal Mas dan Mbak sudah searching ya, online tadi, nggak ada nomor DOI-nya. Tapi nemu alamat ya, alamat URL-nya tadi ya, bisa juga seperti ini. Masih sama ya, yang beda yang paling bawah. Ini ya, ini istilahnya ditemukan dari mana gitu ya. Dari alamat website ini gitu. Kalau ada DOI-nya, DOI-nya, kalau URL ya URL-nya. Ini biasanya ada kata-kata ini, retrieve from bla 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 gitu. Dua penulis masih sama ya kayak tadi ya. Style APA masih sama. Tiga penulis masih sama kayak tadi. Mirip ya. Nah, itu sudah ya, sudah lengkap ya. Sekarang kita contoh pencarian referensi. Ini di web pertama pun sudah sempat saya singgung ya. Kalau Mas dan Mbak mau cari referensi, database sangat banyak. Pakai Google Scholar bisa, pakai Connected Paper bisa, pakai Semantic Scholar bisa. Banyak ya, banyak sekali ya. Langsung ke jurnal ilmiahnya juga bisa gitu ya. Ini saya contohkan aja. Saya pengen mencontohkan kalau langsung ke jurnal ilmiah ya, enaknya kalau langsung di jurnal ilmiah itu, ini ya, ini yang misal tulisan sendiri dulu aja. Ketika kita langsung ke website jurnal ilmiah itu, umumnya ini namanya Open Journal System ya Mas dan Mbak ya. Umumnya di fasilitas website jurnal itu ada fungsi format citasi gitu ya. Sudah tersedia maksud saya gitu. Jadi Mas dan Mbak itu ketika mau ngutip tuh sudah tersedia cara ngutipnya gitu di sini. Ada banyak banget ya. Tadi ya ada Chicago, Turabian, Harvard tadi ya. Mirip dengan yang di Microsoft Word tadi ya. Kan di sini juga ada ya. Mirip ya. Nah, ketika mau pakai Harvard ya berarti nanti seperti ini munculnya ya. Ketika mau pakai APA ya munculnya seperti ini. Berarti ini bisa langsung diambil gitu. Ini tuh langsung bisa diambil sebagai tadi ya daftar pustaka. Paling kan ngerubah kayak gininya aja gitu ya. Apa namanya? Karena biasanya kan seperti ini ya modelnya ya, model penulisannya. Ini enak nih kalau ngambil langsung dari apa tadi jurnal ilmiahnya biasanya muncul langsung seperti ini. Tempat lah misalkan ini ya.
Tampilan, kalau tampilan nggak masalah ya. Yang penting Mas dan Mbak itu cari how to site-nya. Nih, how to site ya. Ada yang model seperti ini, citation format. Ada yang model how to site kayak gini. Ini pun sama, tinggal dicari. ACM, ACS, APA. Nah ini ketemu ya. Nah ini kalau tadi ya, kalau kita butuh daftar pustakanya. Ini kan sama dengan yang tadi ya, penjelasannya ya. Nama depan, kemudian nama orang kedua, nama orang ketiga gitu ya. Tahun, judulnya nggak miring gitu ya. Tapi nama jurnalnya miring, volumenya miring gitu. Sama dengan penjelasan yang tadi. Kalau secara sistem enak gitu ya, Mas dan Mbak tuh nggak pusing untuk benerinnya gitu. Tapi kalau manual ya Mas dan Mbak perhatikan tadi ya, apa namanya unsur-unsur tadi, mana yang dicetak miring, mana yang enggak gitu ya. Nah, ininya apa namanya kutipannya mana gitu ya. Ya Mas dan Mbak baca dulu ininya apa namanya naskahnya itu dibaca dulu ya. Saya yang bahasa Indonesia aja. Misal punya orang yang bahasa Indonesia aja ya. Ini adalah contoh aja. Jadi setelah baca artikel punya orang ini ya, misalkan namanya bla 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 inilah. Ternyata di tulisan ini bisa kita mau kutip itu. Yang dikutip apanya? Bisa jadi nyari yang kearsipan nih. Sebentar. Bisa jadi di bagian pendahuluannya ada paragraf atau kalimat yang bisa digunakan. Itu bisa aja gitu ya, memungkinkan. Bisa jadi di metodenya gitu ya, karena mirip metode yang digunakan. Ini karena jurnalnya perpus dan arsip ya, jadi banyaknya perpus. Ya udah lah, nggak apa-apa lah. Ini untuk ini aja, untuk contoh aja ya. Tapi nanti Mas dan Mbak harus cari sesuai dengan topik yang mau diambil ya. Kemarin ada yang naskah di tata naskah dinas ya, cari aja tata naskah dinas ya. Ada yang tentang apa kemarin itu? Penggunaan Google Drive sebagai media penyimpanan, ya silahkan ya, cari aja. Dari artikel ini setelah dibaca, kemudian ada yang mau diambil gitu. Ketika mau ngambil, kan seperti tadi ya. Sebentar, kita nyari yang maksudnya itu saya pengen mencontohkan kita ngambil ya, kita ngutip, kemudian kita menulis sumber kutipannya, kemudian menulis daftar pustakanya gitu maksud saya gitu ya. Bentar, ini kalau nggak kearsipan nggak enak ininya ya. Sebentar saya cari yang kearsipan dulu. Oh, atau yang lebih seri yang tentang evaluasi tadi nih. Evaluasi pengelolaan nah ini aja deh yang mudah.
Nih, misalkan evaluasi pengelolaan arsip dinamis. Kan pengelolaan arsip dinamis itu mulai dari penciptaan ini ya. Ada penciptaan, ada penggunaan. Nah, ini kan enak nih. Misalkan tentang, oh itu, tentang evaluasi. Ah, nih, penilaian ini nih. Nah, ini deh. Ini contoh aja ya. Kutipannya langsung nih. Kegiatan penciptaan arsip dilakukan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi serta harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip. Ini ketika mau dikutip, misalkan itu tuh apa namanya, kalimat ini mendukung ya pernyataan kita di paragraf sebelumnya, misal begitu ya, atau di kalimat sebelumnya. Kemudian mau kita kutip, kalau kutipan langsung ini di copy paste sama persis plek ya. Jadi tidak merubah ya. Jadi hanya di copy paste tadi kan ya. Kemudian ditulis sumbernya. Ini sumbernya misal ini kebetulan nulis sendiri ya. Berarti Aulianto 2000 berapa nih? 2000 2022 ya. Nah, ya 2022 ya. Kemudian tadi di halaman 28. Kayak gini ya. Nah, ini berarti kutipan langsung ya. Plek gitu. Plek tuh maksudnya ya sama persis nih seperti ini gitu. Tanpa merubah apa nih? Tanpa merubah kalimatnya ya. Definisi misal begitu ya umumnya ya. Umumnya definisi bisa jadi seperti itu. Nah, penulisan daftar pustakanya kalau secara manual ya, kalau secara manual ya ditulis satu persatu. Kalau manual ya, Aulianto tadi ya, D titik R titik 2022 judul ininya. Ini kalau manual ya. Setelah nama jurnalnya ya. Kemudian edisinya ada 81 gitu. Kemudian ada halaman ini ya 2536. Kemudian ada DOI. Alamat DOI ini biasanya muncul ada di bagian oh ini ya. Ini ya ada alamat DOI-nya. Kan begini ya. Nah, ini secara manual nih. Ini tadi manual ya. Jadi Mas dan Mbak ngetik ngetik gitu aja, diketik gitu maksudnya. Ini misalkan aja seperti ini. Diketik bisa ya, tapi rentan ada kesalahan ya. Misal kelupaan yang ini kok nggak miring gitu ya. Nah, kalau tersedia di jurnal ya tadi ya, ini kan contoh tadi ngambil di jurnal, tinggal cari formatnya gitu. Formatnya pakai style yang apa? Ini kebetulan namanya style APA tadi ya. Apa? Ini di copy paste ini ya. Ini kan sama ya, sama persis ya hasilnya. Ini contoh aja. Nanti Mas dan Mbak ya monggo nanti mau pakai yang model seperti seperti ini manual atau otomatis. Ini ya. Tadi ya nyarinya boleh lewat nih ya, Google Scholar, boleh lewat Connected Paper, boleh lewat Semantik.
Boleh yang lainnya ya, Mas dan Mbak mungkin tahu alamat yang lain silahkan. Tadi ada Sinta, mungkin Garuda dan seterusnya ya. Silahkan aja. Nah, berikutnya ini sedikit ya tentang penggunaan AI ya, Artificial Intelligence. Kita dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk melakukan parafrase dengan lebih efisien ya. AI membantu menyederhanakan teks yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Kita bisa mempercepat penyampaian informasi. Ini ya, penggunaan AI ini saya tidak melarang ya. Silakan penggunaan AI, Mas dan Mbak, kalau kesulitan parafrase, membuat rangkuman, kesusahan pakai ini, saya bolehkan ya. Tapi hasil dari AI perlu dicek ulang oleh Mas dan Mbak sesuai tidaknya ya. AI-nya apa itu saya serahkan ke Mas dan Mbak. Mau ChatGPT, mau Gemini, mau Nika, Wen apapun namanya ya, itu silahkan karena sangat banyak sekali sekarang ya. Saya mau contohin yang Gemini aja yang umum ya. Contoh, ini hanya contoh aja ya. Misalkan yang tadi ini, kita minta, ini kan kutipan langsung tadi ya, tidak mengubah apapun. Kita akan coba minta bantuan AI untuk melakukan parafrase ya. Parafrase kalimat ini. Tetap fokus pada perintahnya pun terserah Mas dan Mbak ya. Yang penting masih tetap itu. Nah, ini ada beberapa nih ya. Ada 4, ada 4 nih. Gemini ya. Biasanya kalau kita minta perintah dia menyediakan alternatif ya. 3 alternatif, 4 alternatif. Ini contoh aja. Tadi ya penciptaan diganti pembuatan arsip ya. Ini ya, pembuatan arsip harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang peran dan tanggung jawab organisasi, serta harus mencakup elemen penting struktur, informasi, dan latar belakang arsip. Jadi posisi konteks diganti latar belakang gitu ya. Isi diganti informasi. Ini kan masih sama gitu ya, Mas dan Mbak. Ini maknanya masih sama. Proses menghasilkan arsip memerlukan analisis cermat ya untuk membuat arsip yang baik oleh arsip diciptakan melalui pertimbangan fungsi organisasi dan kualitasnya ditentukan oleh adanya struktur isi konteks yang lengkap. Ini juga mirip ya. Tinggal Mas dan Mbak gunakan yang mana. Misalnya mau gunakan yang ini, ya silahkan aja ya. Kalimatnya sudah bagus, dirasa ini cocok gitu ya. Atau ini nanti konteksnya diganti dengan latar belakang, itu boleh aja. Ya. Misalkan seperti ini. Kalau sudah kalau sudah apa tadi? Kalau sudah bentuknya parafrase, ini berarti kutipannya tidak langsung ya. Halaman nggak usah dipakai kayak gini aja. Ini kalau kalimat pendek, kalau kalimat panjang ya silahkan ya. Tadi tadi kan ini contoh aja nih. Mana ya tadi? Jadi Mas dan Mbak boleh manual, silahkan. Tadi di panduan ini secara manual ya. Ada istilahnya diganti, pakai sinonim gitu ya. Ada bentuk kelas katanya diubah gitu ya. Struktur depan belakang pasif aktif dirubah, penggal kalimat. Ini silahkan ya. Itu tekniknya seperti itu. Kalau mau model tadi bantuan AI pun tidak dilarang, tapi nanti memang memang kalau penggunaan AI nanti terdeteksi menggunakan AI misal begitu. Tapi untuk similarity biasanya lebih rendah karena tidak
tidak sama dengan aslinya karena sudah diparafrase gitu ya. Poinnya itu ya. Oke, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan nggak, Mas dan Mbak? Tentang ini, tentang kutipan, kemudian apa tadi parafrase, menulis daftar pustaka. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin tanya Pak, Ya, kalau untuk silahkan. eh, karya ilmiah ini wajib harus ada kutipannya ya Pak? Ya, wajib ada kutipannya. Kalau nggak ada kutipannya itu bisa jadi ngarang soalnya ya. Kita itu nggak ngarang ya, tapi memang berdasarkan itu data-data, kemudian penelitian sebelumnya. Kalau Mas dan Mbak sudah sempat melihat template ya, bentar mana template? Contoh template artikel. Nah, ini yang sempat saya sudah share ya. Kalau Mas dan Mbak pakai template ini, paling minimal sekali itu pasti ada kutipan tentang penelitian terdahulu yang ini. Ini paling minimal sekali ya. Jadi di dalam di pendahuluan ya, di pendahuluan itu saya sudah beri tanda gitu ya. Sudah saya beri tanda, Mas dan Mbak itu harus cari penelitian terdahulu yang sejenis ya. Paling minimal kutipan tuh ada di sini gitu. Kalau yang lain Mas dan Mbak ngarang gitu aja ya. Pokoknya nulis saja. Nulis saja. Pasti ada di sini. Kalau pakai template-nya saya berikan ya. Karena nanti di pendahuluan itu eh, apa namanya ya? Kita sertakan ya bahwa apa namanya? Kajian atau penelitian yang sedang kita tulis itu tuh pernah dilakukan oleh orang itu gitu ya, oleh orang yang lain gitu. Makanya kita tadi cari sumber referensi ya dari Google Scholar atau connected paper tadi ya. Ini kan kita nyari, nemu gitu ya. Misal ada 3 ya udah penelitian mengenai implementasi pedoman naskah dinas telah dilakukan gitu misalkan ya. Antara lain ya. Oleh siapa, tahun berapa, mengenai apa, hasilnya seperti apa gitu ya. Berikutnya oleh ini kayak gitu. Nah, penelitian yang kita sedang kaji ini, yang sedang kita teliti, apa bedanya? Misal begitu, ya. Pasti ada minimal ini. Atau ketika nulis latar belakang, biasanya begitu ya. Latar belakang itu, eh, ini ya, apa ya namanya, susah-susah gampang ya. Latar belakang itu pasti Mas dan Mbak butuh banyak kutipan untuk membantu, apa ya, menulis ya, lebih lancar ya. Kadang bingung nih, seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, paradigma pengelolaan arsip berubah misal gitu. Wah, habis itu apa ya? Carilah artikel orang gitu ya. Kita kutip artikel orang untuk nyambung kalimatnya. Itu bisa. Makanya pasti ciri-cirinya biasanya di pendahuluan nanti akan banyak kutipan. Makin banyak justru makin bagus ya, bukan makin jelek ya. Jadi penulisan ilmiah, karya ilmiah itu makin banyak referensinya malah justru lebih bagus gitu. Karena berarti seluruhnya ada sumber datanya gitu. Ada sumber kutipannya ya. Kutipan itu sudah ada datanya. Tasbihah, Suci, Pratiwi itu sudah melakukan penelitian sebelumnya yang menyatakan kalimat-kalimat ini yang tadi dikutip ya. Itu. Kalaupun yang jarang itu biasanya di pembahasan ya. Pembahasan jarang karena biasanya pembahasan itu kalaupun ada kutipan, kutipan hasil wawancara itu. Biasanya ya bentuknya panjang, itu bisa tuh disertakan. Biasanya di pembahasan itu karena kita kan mengumpulkan data penelitian, menganalisis, hasilnya kan dituangkan di sini ya. Berarti lebih banyak tuh hasil dari olah data kita ya.
gitu biasanya. Tapi ketika di apa namanya ini, di hasil pembahasan ini bisa terkait dengan tulisan orang, ya tulisan orang itu kita kutip gitu ya. Ini kalau tulisan yang sudah jadi ya, Mas dan Mbak ya, ini sebenarnya ada kutipannya nih. Ini tulisan semester lalu ya, Mas dan Mbak ya. Ini tuh tulisan semester lalu, kebetulan ini sudah diterima di tadi ya, yang Lentera Pustaka. Ini kalau di jurnal ya, yang versi tulisan sudah masuk ke jurnal ya, di bagian hasil dan pembahasan itu, ini ada beberapa kutipan yang dicantumkan. Ini mana ya? Nah, ini kayak gini. Di bagian pembahasan tuh ada kutipannya. Karena terkait dengan apa namanya tulisan-tulisan orang ini begitu. Jadi pasti ada kutipannya ya, Mas ya. Dimanapun beradanya terserah. Siap, Umumnya Pak. di pendahuluan, umumnya pendahuluan sangat banyak, biasanya begitu. Itu silahkan. Yang penting tulis sumber kutipannya, sumber daftar pustakanya. Di bagian metode pun kalau memang ada ya, silahkan aja definisi tentang penelitian kualitatif. Bingung kita menulis narasinya. Ambil aja misalkan dari Sugiono, misal begitu ya, Prof. Sugiono tulis, Sulistyo Basuki, tulis aja gitu ya. Lokasi dan seterusnya mungkin enggak ya, tapi nih observa ya ini untuk definisi nanti kita kurang-kurangi ya, jangan definisi-definisi, tapi yang bentuknya itu sudah bukan definisi tapi memang kalimat yang kita perlukan ya. Misalkan wawancara, jangan nulis wawancara adalah, nggak usah ya, karena udah tahu lah wawancara itu definisinya apa gitu ya. Tapi memang yang perlu dikutip, misal analisis data dilakukan melalui apa, misal triangulasi, kita bingung apa sih triangulasi, ya boleh aja. Tapi biasanya metode pun ada sumber kutipannya gitu, maksud saya begitu. Di bagian penutup nggak ada sama sekali ya. Jadi di bagian simpulan atau penutup ini kutipan sudah nggak ada. Ya, mungkin itu. Ada lagi nggak yang lain yang mau bertanya? Ini saya sampaikan satu lagi deh ini. Tadi ini AI untuk memparafrase dan seterusnya udah, ini saya berikan trik satu lagi yang memudahkan membuat kutipan. Ini contoh aja ya. Ini kita memanfaatkan AI untuk membantu kita menulis ya. Ada yang namanya Space ya. Ini contohnya saya itu yang semester lalu tuh ada tentang peran kearsipan di sekolah. Jadi apa namanya, peran kearsipan untuk meningkatkan bla 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 administrasi di sekolah mana gitu. Makanya muncul peran kearsipan di sekolah. Misalkan tentang apa ya, penerapan tata naskah dinas. Oh, kemarin apa sih kita ada yang nulis tentang ini deh, cloud ya. Ini misal tentang cloud storage sebagai solusi penyimpanan arsip digital. Dipakainya ini ya, Space, ketik aja, kemudian kita enter ya. Ini contoh aja ya, Mas dan Mbak ya. Bisa digunakan, bisa enggak. Kalau saya ini ngasih trik untuk memudahkan aja ya. Kita pilih bahasa Indonesia aja ininya, bahasanya. Bentar. Nah, ini contoh aja ya, Mas dan Mbak ya. Ini AI itu sudah membuatkan kutipan mengenai apa yang ingin kita cari ya. Contohnya tadi ya, tentang cloud storage sebagai solusi penyimpanan arsip digital. Nah, di sini ada opsi nih oleh AI ini.
Penyimpanan kalau telah muncul sebagai solusi penting untuk manajemen arsip digital mengatasi. Nah, ini menurut si Tantowi dan Wijayanti. Tinggal kita itu kira-kira kalimat ini kira-kira kita butuhkan atau tidak gitu ya. Penerapan penyimpanan cloud memfasilitasi aksesibilitas yang ditingkatkan memungkinkan pengguna. Ini kan bagus ya kalimatnya. Kalau kita nulis tentang ini bisa dipakai. Tinggal nyusun kalimat paragrafnya seperti apa biar ini nyambung. Selain itu tadi ya, penyimpanan cloud mendukung kolaborasi pemulihan bencana. Ini tuh sudah dilakukan penelitian oleh Tantowi gitu ya. Sehingga ini memungkinkan sekali untuk dikutip. Ini memungkinkan sekali untuk dikutip nih. Kalau bingung, pakai ini tadi ya, AI-nya khusus untuk nyari referensi, tapi yang sudah bentuknya paragraf kayak gini ya, plus ada sumber kutipannya, gitu ya. Ini sumber kutipannya di sini, stylenya APA. Contoh ya, misalkan ini ya, ini mau kita ambil, kita taruh di sini tadi ya. Tapi kalimatnya nanti harus ada kalimat awalnya ya, kalimat awal kemudian atau yang ini aja deh. Yang ini nggak usah. Ini kalimat awalnya bla 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 gitu ya. Kemudian selain itu penyimpanan cloud mendukung kolaborasi. Nih, misalkan tentang manfaat penggunaan cloud gitu ya. Ini kan ada Tantowi Wijayanti ya. Ini kan sumbernya sudah ada nih, kita tulis. Ininya sudah ada ya. Ini kalimat paragrafnya ini di sini harus ada tulisan dari teman-teman tadi. Ini ada selain itu bla bla bla. Sumber kutipannya nih ya di sini ya. Ini tinggal diklik nih. Klik. Ini sudah pasti ada tulisannya nih. Yang ini nih. Ini tuh insight-nya tentang apa sih? Penyimpanan cloud berfungsi sebagai solusi arsip digital. Nih ya. Kalau pengen tahu hasilnya apa, klik aja result nih. Nanti akan muncul di sini. Tentang tulisan orang ini, penyimpanan cloud meningkatkan manajemen dokumen digital. Kesiapan. Sangat sangat apa ya? Memudahkan sekali ya. Misalkan summarize abstrak, ini berarti ringkas abstraknya kayak apa sih gitu ya. Pengen tahu tanpa melihat PDF-nya ya, walaupun di sini tersedia PDF-nya. Penyimpanan cloud memungkinkan banyak kayak gini, muncul ya. Di sini sangat banyak ini. Jadi ketika sudah nemu kalimatnya, disesuaikan paragrafnya, sumbernya sudah ada ya. Apa namanya? Sumber kutipannya ada ini bentuknya. Di sini ada cite this paper ya. Kutip ya, kutip tulisan ini. Klik aja. Setelah diklik muncul apa namanya tadi? Formatnya, stylenya ya, gayanya nih. Sekali lagi gaya ini tuh macam-macam tadi ya. Yang populer digunakan kan APA ya. Muncullah ini. Sudah deh ini di copy. Main citation ya atau citasi utamanya. Ini sebagai daftar pustakanya nih. Muncul di sini. Tinggal koreksi ulang. Sekali lagi ya hasil dari AI ini belum tentu benar gitu ya. Kita harus koreksi ulang nih penulisannya. Ini sudah benar-benar perlu ini tulisannya enggak enggak apa cetak miring judul jurnalnya gini ya. Plus volumenya. Nah, ini udah benar. Ini daftar pustaka. Nah, Mas dan Mbak minimal 5 gitu ya. Minimal banget itu 5 di panduannya itu minimal 5. Pakai ini bisa sampai 10 ya. Otomatis ya udah langsung dapat deh itu minimalnya. Makanya nulis zaman sekarang itu karena dimudahkan teknologi ya seharusnya nggak sulit ya. Nah, ini udah ada tuh 2, 3, 1, 2, 3, 4, mungkin 4 ya yang berbeda ini. Minimalnya ini 4, nanti nyari lagi kalimat yang lain lagi ya. Manfaat cloud
Ini kan nanti mungkin beda lagi hasilnya. Nanti tinggal disesuaikan ya. Ini kalau butuh versi cepat dan langsung ada sumber kutipan dan daftar pustakanya. Ini bisa juga seperti ini ya. Ini kan beda lagi nih, ada Chen, Metai, dan seterusnya. Ininya pun bisa ditambah-tambahkan. Jadi Mas dan Mbak kalau bingung bisa, pengen tahu tentang ini nih. Apanya yang pengen tahunya ya, hasilnya, metodenya, batasan penelitiannya, dan seterusnya ya. Ini enak nih, bisa pakai ini. Jadi nggak ada masalah sebenarnya untuk penyelesaian ininya ya. Penyelesaian tugas 2. Tugas 2 ya. Tugas 2 itu membuat, mana ya, tugas 2 itu di aktivitas belajar berapa nih? Kutipan langsung dan tidak langsung, Pak. Tugas 2. Iya, di ininya berapa? Aktivitas belajar berapa? 5 ya? Oh iya nih. Ini kan berarti saudara diminta untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan sesuai dengan gaya. Ya, mirip seperti tadi ya, cara pengerjaannya. Ini saya boleh lihat salah satu nggak? Kalau nggak ya, jadi model pengerjaannya kalau bisa ya, kutipan yang dipakai dalam tulisan Mas dan Mbak, posisi kutipan itu. Jadi buatlah pendahuluan ya. Ini kalau mau yang sekaligus untuk jawab tugas 3, Mas dan Mbak kan nanti tugas 3 udah berupa draft ya. Kalau bisa bentuknya sudah pendahuluan, kemudian di dalam pendahuluan ini ada kutipannya. Cirinya gampang kok, kutipan tidak langsung ya seperti ini. Kutipan langsung ada halamannya. Bedanya kan itu ya, paling mudah identifikasi. Saya tuh ngelihatnya paling sumber kutipannya ada tahun, ini ada halaman nggak gitu ya. Kalau ada halaman berarti kutipan langsung gitu. Kalau sudah langsung diterapkan di pendahuluan atau dimanapun, lebih enak. Nanti sudah jadi tulisan kayak gini. Tapi kalau Mas dan Mbak kesusahan, masih susah untuk, belum bisa nih, belum semangat untuk nulis, ya udah buatlah seperti model kayak gini aja. Mas dan Mbak berarti buat tugas biasa, nama dan seterusnya, terus kutipan langsung gitu. Tulis ininya, tulis kutipannya. Ini tidak, apa namanya tadi? Tidak terkait dengan artikelnya. Kalau ini mah bebas ya. Kalau Mas dan Mbak belum semangat nulisnya ya, itu silakan. Saya nggak mengharuskan, apa namanya, harus jadi pendahuluannya, nggak seperti itu. Tapi sebaiknya nulis tugas 2 itu sudah model kutipan yang beneran dipakai gitu ya. Jadi nanti ada jadi nanti tugas, jawabannya ya ada kutipan langsung tadi ya. Cirinya ada halamannya tadi. Kalau ini bentuk definisi biasanya ada tanda kutip gini ya, kayak gini. Kemudian ada kutipan tidak langsung ya. Kutipan tidak langsungnya. Kalau masih mau pakai kalimat yang sama ya, ya modelnya berarti seperti ini. Misalkan ini, ya udah boleh kayak gini. Maksudnya tuh ini kutipan langsung, ini kutipan tidak langsung yang sumbernya masih sama ya, tulisannya masih sama. Kayak gini aja, sama tulis daftar pustakanya. Paling kayak gini aja Mas dan Mbak ya.
Itu tugas 2 ya, kayak gini. Syukur-syukur ini bisa 5 ya. Kalau bisa 5 otomatis di sini bisa 5 ya. Ini kan berarti kutipan langsung yang kedua tentang, oh kita belum ya. Nulis kutipan lagi di sini, kutipan yang kedua, nanti kutipan tidak langsung yang kedua. Ini sama-sama nih sumbernya nih. Ini misal Mulyadi 2021 18 kayak gini ya. Di sini juga Mulyadi gitu. Tapi kutipan tidak langsung ya. Kayak gini. Kalimatnya berarti berubah ya. Jadi ini versi aslinya. Ini aja deh, contoh aja kan. Jangan yang ada ini gitu lah. Ini aja. Ini menurut si Julia Aulian. Julia. Misalnya halaman berapa tadi? Halaman 15 ini contoh aja ya. Jadi anggap aja itu adalah ininya ya. Nanti ini diubah. Nah, berarti ini kalimatnya nanti dirubah nih. Implementasi rekor diharapkan dapat menciptakan pencatatan kronis yang komprehensif untuk mendukung termasuk pelayanan kesehatan pengelolaan. Nah, ininya nanti dirubah ya. Ininya misal strukturnya yang kita rubah berarti aspek pelayanan mulai dari menciptakan, mendukung, menerapkan. Nah, ini contoh aja lah. Misal berubah seperti ini ya. Ya silahkan aja. Ini yang nomor 2 kayak gini. Kalau Mas dan Mbak masih belajar untuk membuat kutipan langsung, tidak langsung, model kayak gini boleh-boleh aja ya. Tapi kalau Mas dan Mbak bikinnya modelnya sudah bentuk tulisan, plus ada kutipannya tadi ya kayak gini, itu lebih bagus. Jadi memang dipakai di tulisannya maksud saya gitu ya. Kalau yang ini berarti masih berlatih. Berlatih itu masih, oh ini kutipan langsung, ini tidak langsungnya. Ini kutipan langsung, ini tidak langsungnya. Itu boleh ya. Plus daftar pustakanya ya, jangan lupa ditulis. Atau tadi ya, sekali lagi, boleh bentuknya sudah pendahuluan, plus ada kutipan-kutipan kayak gini. Mungkin gitu. Yang lain ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Insya Allah bisa ya. Tugas 1, tugas 2 saya rasa masih lumayan sedikit mudah ya. Paling nanti persiapan untuk tugas ketiga nih. Tugas ketiga ini yang agak repot nih karena Mas dan Mbak mau nggak mau harus membuat ini ya di aktivitas 7 ya. Sepertinya sudah muncul nih. Nih ya, membuatnya seluruhnya nih ya, file draft, artikel, jadi judul, dan seterusnya nih. Nah, ini Mas dan Mbak gunakan template aja yang sudah saya pernah berikan. Di deskripsi grup WA itu udah ada ya, linknya. Pakainya ini, tinggal dirubah, diganti-ganti aja nama dan seterusnya, abstrak. Ini sudah ada ininya, pointernya ya, istilahnya pointernya. Emang nggak apa-apa Pak kalau sama kayak gitu Pak.
bentuk formatnya nanti? Justru formatnya harus sama. Sebaiknya sama ya. Format Kalau dipakai buat Hmm? tugas 4-nya juga nanti nggak apa-apa itu, Pak. Dilanjutkan buat tugas 4-nya juga nanti. Ya, nanti setelah tugas 3 kan tugas 4 ya, sama ya. Formatnya nanti seperti ini semua ya, format ya. Isinya kan nanti sesuaikan judul dan seterusnya kan disesuaikan ya. Siapa? Mm-mm. Kalau Mas dan Mbak kalau Mas dan Mbak patokannya panduan pun boleh ya. Di panduan ini ada sebenarnya ya. Halaman berapa ya? Ini. Model ini ya, model seperti ini pun boleh nih. Ini kan format juga ya. Tulisannya model seperti ini, nama penulisnya seperti ini, ya. Ini silahkan, boleh-boleh aja. Nanti pendahuluan kayak gini ya. Setelah pendahuluan ada metode, ini kan sama ya. Hasil dan pembahasan. Nah, kalau template ini kan pointernya istilahnya ya. Poin-poin utamanya. Lebih enak nih, Mas dan Mbak ikuti aja ini. Minimal 10 halaman kan gitu ya. Kalau ada daftar pustakanya 2 ya berarti 12 halaman kayak gitu. Lebih enak. Dan formatnya jangan format makalah ya atau laporan. Jadi nggak ada di pendahuluan itu nggak ada A, B, C, D seperti itu nggak ada ya. Misalkan A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan nggak ada seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Bentuknya sudah paragraf aja, runut gitu. Tujuan nanti otomatis akan ada di bagian di bagian pendahuluan mungkin di akhir bisa ya. Rumusan masalah pun biasa nanti secara otomatis ada gitu di sini. Penelitian terdahulu ada ini ya untuk menguatkan. Paragraf 1, 2, 3, 4 itu sertakan kutipan. Kalau masing-masing satu kutipan itu sudah 4 ya. 4 tambah 3 udah 7. Butuh 3 lagi misal di metode 3, pas 10. Paling minimal kan tadi 10 ya yang diminta. Lebih banyak lebih bagus ya. Kalau bisa sampai banyak itu bagus. Ini saya contohkan punya kakak kelas kalian nih. Ini contoh, wah ini setelah direvisi ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, wah, nah kan lumayan ya, mungkin 35 atau 37. Jadi banyak gitu ya. Dan makin banyak jurnal ilmiahnya, artikel jurnal ilmiahnya lebih bagus ya. Ini ciri-cirinya ada linknya biasanya ya. Kalau ada linknya biasanya artikel jurnal ilmiah, walaupun nggak selalu begitu ya. Minimal 10 harus ada kutipan gitu ya. Jadi saya itu mengharapkan nanti kelas kita itu bisa selesai semua, kemudian ada beberapa wakil yang bisa ini apa saya contohkan untuk terbit di jurnal gitu misalkan. Jadi yang kakak kelas kalian tadi itu mungkin edisi Juni ini ya, nanti akan terbit di jurnal yang ini nih, yang Lentera Pustaka dengan judul yang tadi tentang reka medis ya ini ya, tentang apa? Analisis implementasi permen. Jadi sudah ada ya peraturan Menteri Kesehatan itu sudah ada. Kemudian oleh Mbak Vina ini ya implementasinya di Puskesmas Sindangwangi ya namanya. Itu seperti apa gitu. Nah, fokusnya di pasal 29 ya. Pasal 29 itu ada. Nah, dibahas gitu. Jadi bisa jadi lewat peraturan ya. Kalau Mas dan Mbak bingung dari peraturan yang sudah ada, kemudian dianalisis itu boleh gitu ya. Tata naskah dinas sudah ada pedomannya, evaluasi, implementasi
apa namanya, peraturan tata naskah dinas berdasarkan nomor peraturan siapa, kepala atau menteri, itu bisa-bisa aja begitu ya. Kebijakan dievaluasi, implementasinya seperti apa boleh ya. Ini contoh aja. Yang sudah, ini insya Allah nanti diterbitkan ya di jurnal yang namanya Lentera Pustaka. Satu lagi yang ini nih, yang satu lagi itu ini juga insya Allah terbit nih. Terbitnya di Juni. Ini lebih sederhana lagi nih kalau lihat judulnya ya. Pemindahan arsip dari central file ke record center. Nih, ini sangat sederhana ya. Ini kasusnya kalau teman-teman yang sudah kerja pasti udah tahu nih kalau arsiparis apa lagi. Hanya pemindahan aja pemindahan arsip yang sudah inaktif ya, intinya begitu. Dari central file kan itu pusat yang arsip aktif ya, ke record center. Record center kan unit kearsipan yang untuk inaktifnya tuh. Nah, ini studi kasusnya di Perpusnas. Hanya seperti itu aja. Ini menceritakan tentang itu ya. Jadi wawancaranya siapa? Ya mungkin atasannya ya, arsiparis yang ada di sana, atasannya. Kemudian ngumpulin datanya seperti itu, observasi mungkin melihat langsung ya cara pemindahannya seperti apa. Ini kan sederhana nih, dan mungkin kalau Mas dan Mbak yang sudah kerja mungkin juga melakukan hal ini gitu ya. Ini bisa digunakan juga. Ini dua ya yang apa namanya menjadi contoh maksud saya. Ini tulisan Karil tuh bisa juga masuk ke jurnal ilmiah, maksudnya gitu. Oke, saya rasa cukup ya Mas dan Mbak ya terkait ini. Terkait bahasan web kedua, insya Allah sudah lengkap. Kutipan parafrase daftar pustaka yang saya rekomendasikan ya tadi ya, penggunaan kutipannya tidak langsung saja. Ya. Kutipan tidak langsung itu mengurangi jumlah similarity. Sekali lagi ya, di web pertama sudah disampaikan similarity maksimal 30% ya. Di atas 30%, tutor nggak bisa membantu menilai karena nggak muncul nanti di layar kami itu nggak muncul karena terhalang oleh sistem terdeteksi di atas 30% ya. Similarity itu rata-rata akibat copy paste biasanya begitu ya. Karena similarity itu kemiripan itu terbaca ya karena teksnya sama persis gitu ya Mas dan Mbak ya. Sama persis. Misalkan, sudah pernah saya ini ya, tunjukkan kalau nggak salah. Di tahun berapa itu ya? Mungkin di awal-awal banget ya, 2023 kali. Nah, ya yang model-model seperti ini ya. Misal muncul 41% gitu ya. Nah, ini kan similarity-nya 41% di atas yang ditentukan, misal begitu ya. Kan nggak boleh. Ini mendeteksi kata per katanya, maksud saya begitu. Nih, mendeteksi kata per kata. Makanya sebaiknya pakainya kutipan tidak langsung saja, parafrase atau rangkuman. Rangkum berarti meringkas lebih kecil, lebih sedikit lagi kalimatnya ya. Kalau parafrase mengubah, yang penting maknanya masih sama. Bisa secara manual tadi ya, saya sudah jelaskan, manual boleh. Di panduan UT pun disebutkan ya secara manual. Atau pakai AI tadi yang saya tunjukkan. Pakai AI model kayak gini pun silahkan. Saya nggak melarang ya, selama itu hasilnya dilihat ulang. Kalau memang belum pas ya diganti, jangan langsung copy paste. Kalau kalimatnya nggak sesuai, ya diganti gitu ya. Misal ini dari sini baca ulang proses menghasilkan arsip, kok nggak enak banget ya proses menghasilkan arsip, ya diganti ya. Proses membuat arsip atau ya istilah yang bagus kan membuat kali ya, membuat arsip ya. Diganti gitu kayak gini manual, jadi hasilnya kita periksa ulang gitu ya. Oke.
Oke, cukup Mas dan Mbak semua. Cukup, Kak. Saya rasa Cukup. sangat jelas ya. Tugas 2 juga. Jadi tugas itu 1, 2, 3 nggak 1, 2 itu nggak ada nilai ya Mas dan Mbak ya. Jadi nggak ada poin 70, 80 nggak ada ya. Kemudian di tugas 3 paling nanti adanya itu koreksi. Tugas 3 tuh layak ke tugas 4 apa enggak. Paling kayak gitu nanti penilaiannya. Tapi kalau 1, 2 itu kan masih belajar untuk kemarin judul membuat kerangka tulisan gitu ya. Sama sekarang nanti membuat kutipan-kutipan itu kan masih kayak belajar. Itu nggak ada poinnya ya. Poin 70, 80, 75 itu nggak ada. Jadi semuanya apa ya bisa apa ya bisa memenuhi lah tugas 1, 2, 3 itu. Tapi tugas 2 kalau tidak salah ada syarat harus mengumpulkan tugas 1 dulu gitu ya. Kalau tidak salah begitu ya. Tugasnya karena tugasnya itu apa namanya berantai ya. Jadi Mas dan Mbak kalau mau mengerjakan tugas 2, tugas 1-nya harus selesai dulu. Nanti tugas 3 pun sama. Kalau mau ngumpulin tugas 3, tugas 2-nya harus selesai. Mau nggak mau Mas dan Mbak, setiap tugas harus dikerjakan. Kalau untuk diskusi, kan ada diskusi ya. Diskusi kayak gini, Mas dan Mbak mau isi boleh nggak pun nggak masalah. Ya. Ini sementara belum ada yang isi ya. Kalau ada yang mau ngisi, tambahkan topik, misalkan ya nulis kendala tentang penulisan itu boleh ya di sini. Misal kendala atau cara mencari referensi tentang ini gitu, itu boleh. Misalkan Pak mohon bantuan cari referensi mengenai apa tadi cloud misalnya pengelolaan arsip berbasis cloud misal gitu ya boleh aja. Ini kan diskusi ya. Boleh menyampaikan kendala masalah. Yang ini diskusi silahkan mau diisi mau nggak masalah. Tapi yang tugas itu wajib ya kalau bisa diisi semua ya. Sehingga nanti di tugas 4 nggak ada hambatan lagi. 1 beres, lanjut ke 2 beres, lanjut ke 3 beres, baru ke 4. Oke, saya rasa cukup Mas dan Mbak. Ini pas nih 2 jaman ya ini kita. Mungkin terakhir ini ya, kita foto bersama dulu kali ya Mas dan Mbak. Boleh aktifkan kamera nggak? Saya ngelihat teman-teman yang lain ternyata ada sesi foto. Saya jarang banget ada sesi foto dari kemarin nggak ada foto. Kalau bisa aktifkan, aktifkan ya. Kalau nggak lagi pakai kerudung ya nggak usah ya. Saya izin untuk ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Eh, Nanti kalau ada masalah boleh japri, boleh di grup ya. Beberapa sudah japri, silahkan ya kalau ada kendala. Kemudian kalau sudah punya tulisan lengkap mau dikirim ke saya pun boleh. Pengen Pak periksa ini hasilnya kayak gini bener enggak? Itu ya, saya pasti membantu ya, pasti membantu mahasiswa yang saya bimbing gitu. Pengennya kelas ini semua ya bisa lulus semua. Syukur-syukur ada yang bagus. Kemudian saya izin untuk mengedit ya, memperbaiki biar teman-teman punya tulisan gitu. Jadi tulisannya tuh nggak hanya di perpustakaannya UT gitu ya, nggak hanya di repositori, tapi muncul di jurnal sehingga orang tuh bisa lihat, oh ada nih tulisan mahasiswa Karsipan UT, maksud saya gitu ya. Jadi yang lain bisa terinspirasi. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa di web berikutnya ya. Nanti informasi biasa di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas dan Mbak. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Satu Pak. Lalu Pak ya. Ya.